off cam boleh ya. Tapi nanti berapa menit gitu kalau bisa nanti kita interaksi sebentar ya supaya saya tidak merasa sendiri. Adik-adik sekalian, di blog olahraga ini materi yang akan saya sampaikan atau yang menjadi tugas saya adalah muskuloskeletal dan sport. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya apa yang disebut sebagai sport, apa kepentingannya, kenapa ada sport. Ya, mungkin di awal kalian sudah paham apakah yang disebut sport. Sebelum secara khusus nanti kita akan belajar muskuloskeletal. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, adik-adik sekalian, pada mata kuliah atau pada materi ini nanti kita akan belajar tentang muskuloskeletal, gross anatominya, di mana di dalam muskuloskeletal itu kita akan belajar tentang tulang, sendi, otot, serta gerakan-gerakan yang utamanya gerakan-gerakan yang ada di sport atau di olahraga. Nah, kemudian tentu dalam mempelajari gross ini bertujuan untuk kita sekalian mengenal dan memahami anatomi terkait dengan olahraga. Saya yakin karena kalian sudah semester 7, sudah belajar anatomi, sudah belajar muskuloskeletal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai refreshing saja, sebagai hal yang sebetulnya kalian sudah tahu dan ini dibuka kembali ingatan kalian untuk kemudian lebih memahami utamanya muskuloskeletal yang terkait dengan olahraga, gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke sana kita akan tahu dulu apa sih sebetulnya yang disebut sebagai sport atau olahraga. Lanjut. Nah, kalau melihat definisinya, ini saya sampaikan di sini supaya kalian paham kenapa kita belajar muskuloskeletal ya. Kalau melihat dari definisinya, ini saya ambil dari dictionary dari Oxford ya, Oxford Dictionary. Mungkin kalian bisa mengeksplorasi definisi-definisi dari sumber yang lain. Bahwa sport ini didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan kegiatan-kegiatan fisik dan keterampilan dari individu atau tim. Ya, individu atau tim yang berkompetensi melawan yang lain gitu ya. Untuk apa? Untuk entertainment, ya, untuk entertainment. Nah, jadi adik-adik sekalian, di sini ada kata kunci ya, ada physical dan skill. Jadi skill fisik ya, keterampilan fisik yang mana keterampilan fisik ini kemudian dikompetisikan antara satu dengan yang lain, bisa individu dengan individu, tim dengan tim. Untuk apa sih sebetulnya? Untuk hiburan gitu, untuk hiburan atau untuk menghibur kita semua seperti itu. Nah, oleh karenanya nanti karena ini untuk hiburan, ternyata memang di dalam kenyataannya tidak saja sport ini tidak saja fisik ya, bukan hanya fisik. Semakin ke sini karena yang ditonjolkan adalah entertainment-nya, semakin ke sini yang ditonjolkan itu adalah skill yang bisa bahkan justru tidak melibatkan fisik. Misalnya kalau sekarang masuk di dalam sport itu game-game yang melibatkan mata, keterampilan otak begitu ya. Kemudian juga beberapa yang konvensional seperti misalnya catur itu kan bahkan tidak ada fisiknya ya. Tidak ada aktivitas fisik yang dikompetisikan, tapi adalah kecerdikan dan skill bagaimana bisa memainkan catur yang tentu menghibur yang lain gitu. Nah, jadi ini adalah ada kompetisi dan ada hiburan gitu. Nah, sekarang fisikal atau fisik itu tidak menjadi hal utama walaupun masih
80-an 80% lebih ya, sport itu melibatkan fisik kita. Nah, kalau muskuloskeletal tentu muskuloskeletal itu fisik. Namun demikian kita karena masih banyak atau sebagian besar sport ini melibatkan fisik. Nah, muskuloskeletal yang akan kita pelajari ini masih relevan dan masih sangat ada hubungannya dengan sport. Walaupun sebetulnya tidak 100% sport itu terkait dengan fisik, ya. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut apa? Sebagai reasoningnya, ya, sebagai reasoningnya adalah bahwa tubuh kita itu terdiri dari berbagai sistem, ya, terdiri dari berbagai sistem yang bekerja bersama-sama dan memungkinkan kita untuk bergerak, dalam berbagai kegiatan, termasuk di sini adalah olahraga. Nah, muskuloskeletal yaitu sistem skeletal dan muskuler ini bekerja bersama sehingga tubuh kita dapat melakukan berbagai gerakan. Apakah yang diperlukan hanya itu saja? Tidak, adik-adik, karena di dalam melakukan gerakan dan kemudian keterampilan dalam bergerak, ya, bergerak dalam olahraga, itu kita perlu peran dari sistem yang lain, yaitu sistem kardiovaskuler dan respirasi. Untuk apa? Untuk pemasok oksigen, karena kita melakukan gerakan, kita melakukan olahraga itu perlu oksigen. Ya, nah oksigen yang digunakan, yang dipakai sebagai energi untuk kontraksi otot itu dihasilkan oleh sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi. Jadi ini ada sistem sendiri yang saya kira nanti ada di mata kuliah kardiorespirasi. Ya. Selain itu juga ada sistem yang lain yang sangat erat kaitannya dengan skill dan fisik, ya, adalah sistem saraf. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan gerakan pada saat olahraga yang dilakukan oleh para atlet dan para olahragawan. Jadi di sini ada 5 sistem yang bekerja, sistem muskuloskeletal, 2 kardiovaskuler, dan sistem saraf yang kesemuanya saling bersinergi bersama-sama beraktivitas menopang aktivitas berolahraga. Nah, maka inilah dalam olahraga ini ada beberapa sistem yang kalian pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang atau merefresh tentang muskuloskeletal, gitu ya. Baik. Nah, di dalam muskuloskeletal kita akan merefreshing tentang miologi, tentang otot, kemudian tentang osteoartrologi. Nah, bagaimana dengan kardio, respirasi, serta neurologinya? Jadi kalian bisa membaca ulang kembali, belajar kembali, atau merefreshing kembali bersama dosen yang memberikan mata kuliah tentang hal ini. Jadi konsentrasi kita di sini adalah belajar tentang neurologi, osteoartrologi, dan nanti gerakan-gerakan yang ada pada olahraga tertentu yang nanti kita akan lihat di sini. Oke. Nah, adik-adik sekalian, sekali lagi ini mungkin refreshing ya, refreshing karena kalian semua saya yakin sudah lewat nih, sudah lewat semua, sudah pernah mendapatkan semua. Tentang sistem skeletal, pasti kalian sudah tahu bahwa sistem skeletal ini berfungsi untuk menopang atau mensupport tubuh kita. Kalau tidak ada rangka sebagai supporting dan proteksi, ya, selain itu juga untuk perlekatan otot-otot, maka tentu gerakan-gerakan atau aktivitas olahraga pasti tidak akan optimal, ya, kurang optimal. Nah, ini pertanyaannya, how many phone names do you know already? Nah, nanti untuk kalian sendiri silahkan. Jadi ada banyak tulang, ya, ada banyak tulang. Kalau tidak salah ada berapa tulang-tulang kita? 206, ya, 206 tulang. Nah, sebetulnya 206 tulang itu adalah tulang-tulang yang dijumpai pada saat sudah dewasa. Sedangkan secara embriologi tulang-tulang kita ada berapa? 303, kemudian sebagian saling bersatu membentuk satu tulang yang berangkai, begitu ya. Nah, pada saat sudah dewasa kita mengenal
mengenal ada 206 tulang. Fungsinya itu tadi ya, untuk proteksi sebagai kerangka, perlekatan otot, dan bertanggung jawab untuk produksi sel darah. Ya. Itu sistem skeletal. Kemudian lanjutnya, kalau kita sudah mengenal sistem skeletal, maka kita harus tahu juga bahwa skelet atau bukan skelet, tulang untuk membentuk satu skelet tertentu itu terangkai ya, terangkai. Jadi tulang-tulang penyusun skelet itu kan tulang, ada tulang rawan. Nah, tulang-tulang ini kemudian saling berangkai membentuk satu kerangka. Nah, rangkaian itu dihubungkan oleh satu persendian, ya, oleh satu persendian. Nah, persendian ini sangat diperlukan oleh otot-otot untuk menghasilkan gerakan sebagai tuas, sebagai tuas. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu tulang-tulang satu persatu, kemudian tulang-tulang ini terangkai membentuk satu kerangka tubuh, masing-masing tulang satu dengan tulang yang lain dalam membentuk satu kerangka itu membentuk satu persendian, ya, membuat satu persendian. Persendian ini sangat diperlukan karena untuk menggerak sebagai tuas untuk terjadinya gerakan seperti itu, ya. Ya, adik-adik, lanjut. Jadi dalam belajar sistem skeletal kita mengenal tulang dan kemudian sendi. Ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah familiar ya, sudah familiar yang sudah ingat, lebih ingat lagi, mungkin yang lupa-lupa sebentar begitu melihat gambar ini menjadi ingat kembali gitu ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat skeleton kita tersusun seperti ini, secara umum ada bagian yang ada di tengah ya, skeleton aksial, kemudian ada bagian yang ada di ujung-ujung, skeleton apendikular atau ekstremitates superior dan inferior. Di atas sendiri ini tulang kranium, kemudian di bawah kranium, lanjut. Di bawah kranium, kemudian ada yang kita lihat yang aksis ya, ada kranium, kemudian ada kolumna vertebralis, tulang-tulang pembentuk kolumna vertebralis, ossa vertebrae, kemudian ini apa namanya di tulang-tulang penyusun dada dan kerangka dada. Ya, itu adalah tulang-tulang yang ada di aksis. Kemudian tulang-tulang yang ada di di apendik ya, atau di ujung-ujung itu ada tulang dari atas, tulang humerus, tulang radius ulna, kemudian ossa carpalia, ossa metacarpalia, tulang-tulang digiti ya, digiti manis. Itu masih ingat semua ya? Nah, kemudian kita lihat tulang-tulang yang ada di ekstremitas inferior, ada femur, kemudian ada patella, ada fibula dan tibia, kemudian ossa tarsalia, metatarsalia, dan tulang-tulang digiti pedis, ya seperti itu. Nah, selain tulang-tulang tadi, antara tulang yang ekstremitas dengan tulang yang ada di aksis itu ada apa namanya yang menghubungkan ya, yang menghubungkan atau sebagai gelang ya, gelang bau atau cingulum membri superioris. Cingulum membri superioris itu ada clavicula di depan dan di belakang ini ada scapula ya. Masih ingat adik-adik? Kemudian yang di ekstremitas inferior penghubungnya adalah cingulum membri inferioris atau tulang coccyx, dexter, dan sinister. Ya, sudah ya. Saya berharap kalian sudah hafal semua. Sudah karena ini kalian peroleh dari sejak semester 1, 2, 3, dan kemudian pada saat skills lab di semester-semester sebelum ini pasti kalian akan
mengenal dan apa namanya terkait bukan terkait mengenal dan kalian belajar di skill lab ya dengan ini. Oke adik-adik sekalian, kalau tadi sudah tulang-tulangnya, kemudian kan ini rangkaian ya, rangkaian berarti kalian harus mengenal sendi ya, sendi-sendinya. Nah sendi-sendi ini kita perlu melihat persendian berdasarkan yang menghubungkannya, kemudian persendian berdasarkan gerakannya ya, karena nanti kita akan belajar tentang gerakan-gerakan. Nah umumnya otot-otot yang bukan otot, apa namanya persendian yang melibatkan atau yang bisa digerakkan itu umumnya adalah persendian sinoviale. Masih ingat artikulasi sinoviale? Selain artikulasi sinoviale, ada beberapa sendi lain yaitu sendi fibrosa dan sendi cartilaginea. Sendi fibrosa itu tidak bisa digerakkan ya. Sendinya kenapa? Karena jaringan penghubungnya adalah jaringan fibrosa yang bersifat keras, padat, sehingga persendian ini tidak bisa digerakkan. Misalnya persendian yang ada di kranium ya, sutura seperti itu. Kemudian kalau persendian cartilaginea ini persendian yang bisa bergerak tetapi tidak leluasa, hanya sedikit. Kenapa? Karena penghubungnya adalah jaringan kartilago. Nah, kartilago itu sifatnya tidak sekeras jaringan fibrosa. Namun kartilago ini juga tidak sebebas kalau kita mengenal persendian yang lain. Yang ketiga tadi yaitu sendi sinovial. Nah, sendi sinovial itu sendi yang bagaimana? Sendi sinovial adalah sendi yang mempunyai struktur seperti di gambar ini, ya. Jadi ada cairan sinovialnya, ada membrannya, ada kapsulanya, ada kartilagonya, kemudian diperkuat dengan ligamenta. Sehingga dengan adanya ruang yang berisi cairan tadi, memudahkan dan memungkinkan persendian ini melakukan gerakan. Bisa terjadi gerakan. Nah, umumnya gerakan-gerakan atau umumnya persendian yang ada di ekstremitas ini adalah persendian sinoviale. Nah, apalagi nanti kalau dalam sport, dalam olahraga, adanya gerakan, adanya perpindahan badan, ya, gerakan-gerakan tertentu pasti nanti kaitan dengan apa namanya sendi sinovial. Walaupun juga dimungkinkan artikulasi kartilaginea juga ikut berperan, ya. Misalnya artikulasi kartilaginea ini misalnya pada sendi-sendi yang ada di area trunkus, yang misalnya di punggung, ya di punggung. Nah itu bisa bergerak tetapi tidak seleluasa persendian sinovial. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kalau kita sudah tahu persendian, kemudian persendian ini perlu diketahui apa namanya, bagaimana supaya atau mencegah terjadinya injury, ya. Maka dilengkapi dengan kartilago. Dan ada cairan sinovial, ada ligamenta, ada tendon, ya. Semua itu melengkapi dalam persendian sinovial ini. Jadi leluasa bergerak, tetapi sekaligus juga bisa membantu agar tidak atau meminimalisir terjadinya injury, ya seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut ke sini, tolong ditutup dulu Nafa. Saya ingin berinteraksi dengan kalian semua. Mudah-mudahan mendengarkan ya. Adik-adik buka lagi yuk. Kita sudah refresh tadi ya. Sudah refresh. Tulang, sendi, kemudian sendi sinovial itu apa saja gitu. Kita berinteraksi sedikit sebentar.
supaya tidak ngantuk dan supaya saya tidak merasa sendiri ya, adik-adik ya. Oke. Ya, buka. Sebentar, ini ada suara dan sampai ke Zoom ini enggak? Enggak ya? Tutup. Ya, saya tutup, saya dulu. Sebentar ya, Dek ya. Sebentar ya, Dek ya.
Maaf ya, Adik, saya tinggal sebentar ada tamu. Adik-adik sekalian, sampai mana tadi? Ya, kita tadi sudah membahas tentang persendian ya. Nah, sekarang persendian arti persendian sinoviale. Di dalam persendian sinoviale ada apa saja? Atau apa yang menyusun? Yang menyusun persendian sinoviale. Yuk, siapa yang bisa? Halo. Dok, izin jawab, Dok. Ya, silakan. Jadi penyusunnya itu kan tentunya kan ada ini ya, Dok, ada cairan sinovilnya itu sendiri, lalu juga ada kartilagonya, Dok, yang menjadi seperti kayak bantalannya gitu ya, Dok. Ketika tulangnya itu bergerak jadi bergesek gitu. Lalu juga ada kapsulnya itu sendiri, Dok. Ya. Terus apa lagi, Dek? Ada beberapa struktur yang harus ada di kartilago sinoviale. Di satu ada membran kartilagonya. Dan ada apa lagi? Ada cairannya, ya, ada cairan sinoviale. Nah, cairan sinoviale itu mengisi ruang yang diselubungi atau yang dibatasi oleh membran sinoviale. Ya. Kemudian ada kartilago articularis. Ya. Kartilago articularis itu yang mana? Yang melapisi tulang yang saling berhubungan. Gitu. Nanti dibuka lagi. Nah, kemudian diperkuat oleh ligamenta, kemudian ada tendo, ya, seperti itu. Jadi dengan adanya rongga, ada cairan, kemudian diperkuat, memungkinkan ini bergerak secara bebas, gitu. Seperti gerakan-gerakan utamanya yang digerakkan pada olahraga nanti, ya, seperti itu. Nah, mungkin kalian perlu mengulangi lagi, membaca lagi selain dari PPT saya yakin ada banyak sumber yang bisa dibaca. Oke, adik-adik, terima kasih. Kita lanjut, Nafa. Nah, adik-adik sekalian, banyak sekali olahraga, jenis-jenis olahraga dengan gerakan-gerakan yang spesifik atau gerakan-gerakan yang memang diperlukan pada jenis olahraga tersebut. Ya, nah salah satu yang sering digunakan misalnya kalau pada olahraga tenis bola, tenis lapangan ini ya, adalah artikulasio pada sendi bahu, ya, artikulasio pada sendi bahu. Walaupun sesungguhnya pada saat gerakan-gerakan tenis ini ekstremitas inferior kita juga bergerak juga mengimbangi, karena permainan ini mengharuskan mengejar bola, sehingga dalam mengejar bola itu kan pasti ya akan berlari begitu ya. Nah, tetapi yang terlihat di gambar ini adalah bagaimana saat seorang pemain tenis melakukan gerakan surfing, yaitu ya, selain surfing juga itu yang kedua itu menampik ya, menerima dan menampik bola. Nah, kita lihat bagaimana artikulasiones di sendi bahu. Ya, masih ingat artikulasio humeri? Artikulasi humeri ini bentuknya apa? Ya. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat ya. Ini adalah bentuk dari artikulasio globoidea. Globoidea itu apa? Digambar di samping ini. Oh iya. Jadi ini adalah salah satu bentuk bentuk persendian globoidea.
atau ball and socket. Namanya ball and socket. Jadi ada satu tulang yang berbentuknya seperti mangkok, satu tulang lagi bentuknya seperti kepala begitu ya. Jadi ada kepala yang masuk ke dalam mangkok sehingga memungkinkan gerakan ke semua arah. Jadi 3 aksis ya, 3 aksis. Nah, selain contohnya di sini artikulasi humeri juga adalah artikulasi femur ya, contohnya ini. Nah, oke adik-adik, mudah-mudahan ini bisa memberikan kalian gambaran ya. Jadi persendian ball and socket atau artikulasio glucoidia misalnya pada artikulasio humeri dan pada artikulasio femur. Nanti kalian bisa melihat atau mencari persendian yang sama seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kedua ini kita lihat jenis olahraga tertentu atau olahraga yang lain. Kita lihat itu gerakan dayung ya, olahraga dayung ya. Olahraga dayung, kemudian kita melihat gerakan pada saat orang ini sprint ya, ini lari, tetapi yang menjadi sorot kita adalah gerakan pada lutut ya, pada lutut. Terkadang lutut ditekuk, kemudian lututnya juga diluruskan ya, satu diluruskan, satu ditekuk. Nah, ini contoh gerak ini adalah gerakan hang and join ya, hang and join. Misalnya gerakan pada pada sendi lutut dan pada sendi siku ya, elbow ya, seperti itu. Itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita coba lihat olahraga yang lain yang menggerakkan kepala ya, menggerakkan kepala pada olahraga renang. Olahraga renang, itu renang gaya apa ya itu ya renangnya ya? Gaya apa dek? Gaya bebas. Gaya bebas ya, kepalanya berputar ke kiri, ke kanan gitu. Kita lihat di sana ada sendi apa yang memungkinkan terjadinya gerakan. Ini masih ingat adik-adik, ini artikulasio atlanto aksialis ya, antara vertebra 1 dan vertebra 2, vertebra cervical 1 dan vertebra cervical 2. Di mana di situ ada persendian antara dens epistropeus dengan facies articularis atlas di sini ya, yang memungkinkan untuk terjadinya rotasi. Nah, ini sendi ini disebut sebagai pivot joint. Gitu. Masih ingat? Nanti dibuka lagi ya. Nah, gerakan ini memang gerakannya hanya kecil ya. Tapi sebetulnya gerakan ini sangat membantu untuk aktivitas olahraga. Oke adik-adik, tadi kita sudah contoh-contoh tadi sudah 3 ya, ball and socket joint, kemudian ini pivot joint, kemudian yang kedua tadi yang seperti gambarnya, gambar pintu buka tutup tadi ya, yang contohnya lutut dan siku ya, seperti itu. Terus sudah dapat 3, itu adalah jenis-jenis macam-macam dari artikulasi sinoviala. Coba kita lihat lagi mungkin ada klasifikasi sendi yang lain selain ini. Nah, ini kalau di olahraga ini ada yang disebut sebagai artikulasi kondiloid ya, di mana artikulasi ini memungkinkan satu gerakan kecil yang ke seluruh
tetapi ke arah keseluruhan, ya, keseluruhan. Misalnya antara karpal dengan metakarpal pada ini, pada artikulasio carpometacarpea, ya, carpometacarpea di pergelangan tangan misalnya, ya. Pergelangan tangan pada saat memegang suatu bola, ya, bisa bisa mendeskripsikan, ya. Jadi pada saat kita memegang bola, kemudian ada gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan ke seluruh arah itu, gerakannya bisa ke seluruh arah, yaitu antara karpal dan metakarpal di pergelangan tangan. Nah, tentu sebetulnya ini juga bisa sih gerakan seperti itu di pedis, ya, gitu. Kalau di pedis permainannya apa? Belum ketemu nih. Nah, kalau yang di sini yang terlihat misalnya pada saat melempar bola, pegang bola dan kemudian melemparkannya, menangkap, gitu. Oke, sudah dapat 4. Masih ingat ya tadi 1, 2, 3, 4. Lanjut. Nah, ini juga gerakannya tidak seleluasa, tapi juga sangat diperlukan pada olahraga tertentu, misalnya di Jing Chun. Nah, ini gerakan ini atau persendian ini pada permukaan dari 2 tulang yang pipih, ya, atau ya tulang pipih yang ini diikat bersama begitu, ya, oleh ligamentum. Satu ligamentum mengikat dua tulang ini. Ini untuk memudahkan adanya fleksibilitas, ya, fleksibilitas dan gerakan dari tangan, kaki, serta area di tulang belakang. Terima kasih, Mbak. Oke, adik-adik masih mengikuti? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada satu lagi. Kan ada 6, ya. Satu lagi dibuka. Oh, kok satu lagi kok nggak kelihatan. Nah, ini yang tidak terlihat ini tidak, atau yang ke-6 ini ya, mungkin karena memang jarang dipakai pada olahraga, ya. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mengenal atau merefresh tulang, sendi. Nah, kita kemudian akan melihat otot, ya, otot. Adik-adik, saya berharap kalian semua masih ingat bahwa otot itu umumnya bekerja secara berkelompok, ya. Dalam bekerja secara berkelompok ada otot yang disebut sebagai otot penggerak utama dan otot tambahan atau ya otot tambahan atau otot bukan penggerak utama gitu, ya. Nah, otot-otot yang bekerja bersama-sama itu disebut sebagai otot yang sinergi. Tetapi dalam bekerja tentu kalau otot ada yang berkontraksi, pasti nanti ada yang harus merelaksasi gitu. Nah, kedua otot ini yang berlawanan fungsi disebut sebagai otot antagonis, ya, seperti itu. Nah, yang terlihat di sini adalah nama-nama atau lokasi atau otot-otot yang ada tersebar di seluruh tubuh kita, ya. Dari area toraks itu ada musculus pectoralis major, kemudian musculus deltoideus, ya. Deltoideus di sini disebutkan anterior. Nah, karena deltoideus itu ada yang terletak di depan, ya, di anterior, kemudian ada yang di posterior, ya, dan ada yang di lateral, ya. Itu. Kalian sudah mengenal semua otot-otot yang ada di sini, yang tertulis di situ? Ini hanya mengulang saja, ya, adik-adik, ya. Kalian sudah kenal semua ini mestinya, sudah di beberapa semester yang lalu, ya. Kemudian kelompok otot-otot yang ada di regio abdomen, kemudian kelompok otot-otot yang ada di regio dorsum itu yang ada di punggung, ya. Kemudian kelompok otot-otot yang ada di ekstremitas,
inferior dan superior, dan otot-otot yang ada di regio kepala leher ya, kepala leher. Di leher itu juga otot-ototnya juga sangat dominan atau sangat penting untuk gerakan-gerakan yang ada di olahraga ya, seperti itu. Oke, lanjut adik-adik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa dalam melakukan satu gerakan, ini otot ini bisa tersusun dalam satu antagonis atau tadi sinergi ya. Nah, ini contohnya antagonis itu yang bagaimana? Antagonis adalah yang satu sisi berkontraksi, yang satu sisinya lagi relaksasi ya. Misalnya biceps dengan triceps ya, yang ada di lengan atas. Kemudian kalau yang ada di ekstremitas inferior di regio femur itu ada otot-otot hamstring dan otot-otot hamstring itu yang di belakang ya, dan otot-otot quadriceps femoris ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda melihat gerakan pada olahraga ini adik-adik, ini adalah olahraga lari, tapi dia akan mulai start lari ya. Nah, ini kita bisa melihat di satu sisi ada yang kontraksi dan satu sisi ada yang relaksasi. Nah, kalau apa yang terjadi kalau semua berkontraksi? Tidak akan terjadi gerakan ya. Jadi misalnya gerakan-gerakan yang isometrik ya, isometrik jadi tidak ada gerakan. Isometrik dan isotonik itu tidak ada gerakan. Oke, nanti dilanjutkan lagi. Jadi ini otot-otot yang bergerak secara antagonis, ya. Di satu sisi kontraksi, di satu sisi relaksasi. Nah, ini memperkuat dari gambar tadi ya. Jadi ada otot yang kalau pada saat fleksi lengan bawah, maka sebagai otot agonisnya, tadi satu pasang ya, satu pasang itu satu agonis, satu antagonis. Nah, kalau pada gerakan fleksi ini yang otot agonisnya adalah biceps brachii, sedangkan antagonisnya adalah triceps. Sebaliknya pada saat terjadi gerakan ekstensi, maka yang berperan sebagai otot agonis adalah triceps brachii, sedangkan yang antagonisnya adalah yang biceps brachii. Gitu ya. Oke.